bener aku buka iki. Oh, kegoyangan ini ya. Apa? Pale. Iya. Jadi langsung iki output kontak. Aku ganti sik uneh. Belum. Iya toh. Lho gak lek aku tetep tak goleki mau kudu ketemu. Kudu ketemu loro barange ku. Lek gak apa? Iku Iki sensor CKP ya 12 e pokoke sementing. Iso to. 12 CKP ambek output kontak. Output kontak iku kan ngene lho, Mas. Nah, iki wis diganti 30 iki. Ya. 30. Iya. Nah, iki wis kadung diganti 30. Iki 5. Heeh. Nah, keliru kan terlanjur iki. Nah, harusnya kan ya dari aki ya ke 5 masuk ke ECU ya toh. Masuk ke ECU. ECU iku metu nok kontak, ya toh. Nok kontak ya. Nok kontak enggak, nok kontak itu ada yang kembali ke ECU lagi. Lah iki sing KO iku iki, mesti iki. Oh, nek kaya ngono kok. Nah, wis bedal. Yes, iki. Di ECU ne, Bang. Oh iya. Iki. Lah kondone mau jarine kan iki. Ora instrumen. Ora kok ora ono setrume. Sing kondo aku ora instrumen, anake. Nah, sing kakakne emang kondo aku ngene, sekering limone pedhot terus ngono iki. Nah, saiki ngene to, Mo. Iso medhot. Nah, iki kan diganti kan berarti kan wis pedhot. Gitu? Gak munggo gak nang iki ya iso kobong to ra? Piye? Sik pancet kobong ya, iya, pancet ya. Pancet kobong. Lah, andai kata gak diganti ngono kan ora kobong. Iki mesti anu, mesti pecah iki ya wis ket mau. Iya, mungkin kene bul. Ndak mungkin. Oh, guys. Nah, ini pecah. Nah, gara-gara ini. Nah, iya, iki output kontak. Iya toh? Input kontak ECU. Nah, iki konslet dengan massa. Lah wis trae ya nek is konslet karo massa ya. Wassalam to lho. Oh, berarti konsletnya mbek iki sa? Iya, mbek massa ya mbek bodi padha wae. Bodi kan massa. Iki kan massa padha wae. Lho ya iki sing merah hitam iki sing gare. Mergane iki kontak iki ngene. Kobong meng. Kontak off. Kontaknya ngene gak lengku. Ngene kok. Lah iya. Kontak nang ngisor kene. Ya iya to, Mo. Wong iki kan input kontak ini. Cuma kan aku udah iki. Lah iya, ngono logikane. Iki ini merah hitam ini input kontak. Lah input kontak iki lek input kontak ini asale dari ECM. Asale dari ECM sini. Kan tak terangno. 5 mlebu ECM ya ta, keluar ke ini ya ta. Ya ta, kayak ini. Habis itu masuk lagu ke sini untuk memberitahukan sistem harus hidup. Lah, inputnya ae konslet. Inputnya itu berupa tegangan lewat transistor FET. Ngono. Jadi tegangan anu itu diatur dari sini. Inputnya ku ora rupa koyo sepeda motor grand teko aki langsung nok kontak nunda. Ini lewat IC iya pengaturan. Ya iku wis ngono tok iku engko diamankan, diisolasi diamankan. Mesti kan serah penyakite. Genah ya. Ora mulak-mulek. Iya. Sampai kono kene. Iki sing nggonku Mang ya? Iya, iki sing. Iya. Ini nanti untuk nyoba. Saya punya bekasan nih. Kok belo aku. Ya wis trae ngono. Berarti nek golek enak iki disebut iya ya. Pengalaman yo. Yo piye? Ya ndak mau lek wis iku Mang jawaban mesti wis kobong. Ya? Iya, wis kobong. Lah tapi kan untuk pengalaman iki bahwa tempatnya itu di sini. Iya. Iki isolasi ae langsung ae. Iya, isolasi langsung. Dikai ban-ban apa ya? Kira-kira iku. Ndak langsung cototi seller lah wis beres ah. Wis karuan iki.
Berarti aku kan terus no. Iya. Nembeluk neh. Terus nembeluk. Nah, jadi kan ya ini punya kawan bengkel ketakutan karena ngasap. Doan terus isi mati nae biar ora. Hah? Masuk karo gini golek ilang karo. Iya, raro iya. Gak perlu dikandani. Isune kobong nae. Iya, konslet kobong. Nah, ben nak jujung ndak. Cek, dadak kuwetemu nang YouTube. Kuwetemu nang YouTube. Iki sepedaku gek nane iki dadi konten kok kene iki. Ngono takoni ra semaur. Ditakoni ora ngaku. Iku gak perlu mau? Iya, masa ndak perlu. Ndak perlu biasa. Wis langsung dibungkus wis. Dari atas langsung ke bawah wis penuh. Kondur ya. Mau unggahno terus mau dono. Genteng. Iki dukur to ora? Tak usah kata orang kene. Iya. Iya, sepeda ae. Bismillah. Allahumma pas, kajika pas. Iki sapa cahaya motor? Cahaya motor. Wis, jagange. Iya, ya wes engko ditambahi lah. Is yes, kapian. Ora bejat neh lho. Yo, ndi? Iku ya. Ora iki nggih K25 iki ora apa-apa ki coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya diganti sik sik. Karepmu ganti 10-an, ambil 10-an ae. Ganti toh, ora usah wis. Sik, engko diganti engko ae PD ae. PD. Wis PD dengan apa? Dengan apa? Analisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma pas. Alhamdulillah. Jos. Yes. Nanti kita ganti ya. Sekeringnya masih 30. Jangan niru Pak D, sampean ya. Pak D ini terlalu optimis. Jadi ini K81. Nah, kita nyoba pakai K611. Podo Pak D, podo sama saja ya. K81, K25 kuwi sama. Bisa saling tukar pakai, tinggal Anda nyari ISS atau ndaknya. Iki engko wonge gelem ganti ECU ta ora ya kira-kira? Nah, ora gelem ate dituntun mosokan. Disuruh nge? Negara le ongkos aku. Diganti ta ora? Iya. Kowe dudono
Dudono penyakit dong ora lekoyo. Yes. Oke kan ya, tinggal perapian ini. Tinggal perapian. Sekali lagi Pak D Pak D beritahukan ya. Beritahu gimana ya bahasa yang pas ini. Nah, gini. Jadi kawan-kawan ya, kalau mau mengganti ECM atau apa, atau ECM matinya pada posisi ini ya, beda ya, posisi di sini sama sini beda ya. Kalau di sini biasanya CKP, kalau di sini regulator ya. Kalau ketemu di sini pecah, sampean harus tahu penyebabnya ya, tahu penyebabnya. Dua hal yang membuat ya, yang sering membuat ECU itu mati sampai pecah, sampai terbakar. Satu seperti ini, regulator. Nah, ini outputnya kontak. Prosesnya itu kan sekali lagi dari aki ke sekring 5 ampere ke ECU ya, keluar sebagai input kontak, di sini ya. Outputnya kontak masuk lagi ke ECM, sebagai adzan ya. Kita skip. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, Pak, dilanjut ya. Nah, kalau di sini regulator ya. Nah, kalau hal-hal yang harus dicek yang kedua itu adalah CKP, tegangan CKP. Kalau tegangan CKP itu kalau konslet ya, itu diukur di kaki tegangannya ya. Kalau di sini ya, ini Pak D tadi tidak bongkar. Di sini kaki tegangannya itu kabel warna coklat dan hijau, itu ada 11,5 volt ya, 11 volt lah. Nah, itu sampai 10 volt juga tetap bunyi. Nah, kalau kalau CKP-nya konslet, maka itu kadang-kadang kalau ECM-nya tidak kuat bisa meletus. Kalau ECM-nya kuat, itu kadang-kadang cuman diodanya tok yang putus. Nah, kalau dioda putus masih enak kawan ya. Kalau dioda putus itu kawan bisa ambilkan dari sekitaran sini, dari FID bisa, dari injektor bisa, apalah yang terdekat mana, itu masih enak ya, yang terdekat dari sekitaran situ aja. Nah, tapi kalau sampai meledak ya tetap harus diperbaiki atau diganti. Kalau Pak D seneng ganti lebih cepat. Oke, dua hal itu yang perlu diperhatikan. Satu, input output kontak ya, sama 12 volt CKP kabel coklat, itu saja. Oke, habis ini Pak D terangkan dengan diagram blok agar lebih terang di mana letak yang bermasalah gitu, dan apa saja yang harus diperhatikan. Wes pasang. Oke. Yo, lho wis muni. Iya. Bismillah. Anyar rek. Bismillah neh. Duh, lha apa? Kekunci. Oke. Oke, sudah diganti baru grass. Ini punya saya, itu punya orangnya yang jebol, jadi kodenya beda. Ini kita samakan kembali. Ini punya saya. Bawa masuk lagi. Kalau nggak dibawa masuk, takutnya ditawar orang. Pengen sing murah, tidak dijual. Bismillahirrahmanirrahim kawan. Oke, mari kita bahas ya
letak-letak permasalahan yang sering menyebabkan ECM daripada bit itu konslet sampai dengan pecah dan sebagainya. Ini ada diagram skema dari Honda Vision tahun 2014 sampai 2016. Ini kalau di Indonesia namanya bit starter halus, tapi hanya berbeda pada beberapa tempat, diantaranya IAT ini tidak ada. Kalau di negara pembuatnya sana, IAT itu ada karena di sana mengenal musim dingin, gitu, sehingga diperlukan kecermatan pertimbangan daripada IAT, termasuk ini pemanas suhu juga ada. Kalau di kita suhunya tropis ya, tidak perlu ada barang-barang itu sehingga dapat diminimalisir. Namun demikian itu juga menyebabkan sering ECM salah tafsir. Oke, kita mulai ya. Hal yang paling sering kita temui penyebab ECM mati itu adalah 12 sensor CKP ya. 12 volt sensor CKP di sini barangnya. Ya, biasanya konslet di atas di bawah box filter, dia nempel dengan bodi. Tergesek-gesek karena guncangan, ini nempel dengan bodi. CKP ini mendapat tegangan langsung dari regulator yang ada di dalam pengatur tegangan yang ada di dalam IC sini ya. Itu mendapat tegangan langsung ya. Untuk beberapa tipe seperti Vario, di sini ada diodanya ya. Di sini ada diodanya. Beberapa tipe di Vario ada. Terus yang kedua, penyebab yang sering kedua yaitu, ini saya hapus dulu biar enak. Yang kedua yang kita alami sekarang ini ya, yang barusan kita alami itu adalah input output kontak ya. Karena apa? Kenapa sih input output kontak itu sangat berbahaya? Karena input output kontak itu berasal dari sebuah transistor. Begini kawan ya, aki ketika dipasang itu tegangannya ada yang standby langsung masuk ke ECM ya. Sini dari aki plus melewati sebuah sekring 5 ampere ya, baru masuk ke baterai cut, nah baterai cut namanya, taki 12 volt itu langsung masuk ke ECM ya. Dari ECM keluar ya, ini diatur keluar ke kontak ini ya, itu diatur oleh sebuah transistor ya. Sebuah transistor diregulasi oleh sebuah transistor. Manakala ini konslet dengan massa, otomatis ini mendapat beban penuh langsung dengan massa, dan jika tidak kuat ini pasti meledak ya, pasti ini meledak ya. Jarang-jarang ada ini yang putus. Kayaknya sekring 5 ampere itu dipasang sepertinya tidak berguna. Sepertinya ya kawannya, sepertinya. Kalau Pak D jumpa itu, pasti ini meledak walaupun ini asli ya. Jadi bagaimana ya? Seolah-olah tidak berfungsi, seolah-olah. Oke. Jadi yang perlu diamati adalah ini. Yang perlu diwaspadai adalah output kontak ini. Dalam hal ini kasusnya di Pak D itu, yang ini nyenggol ke penahan kabel, karena goncangan gesekan ini nyenggol ke penahan kabel
jadi putus ya. Jadi putus bukan putus ya, istilahnya nyenggol kabel. Jadi ketika kontak itu berada di bawah, kejadiannya ya ini. Kejadiannya di Pak D itu sempat ngalami ketika kontak ini berada di bawah, ECM keluar asap karena ini nyenggol bodi. Walaupun datangnya itu sudah katanya sekringnya yang 5 ampere ini putus-putus terus dan diganti sama sekring 30 ampere ya, 30 ampere. Putus-putus terus, sudah diganti sama orangnya sama 30 dan ternyata sudah ngasap. Pak D sempat istilahnya ngunangi ngasap 1 kali, ada sisa-sisa ngasapnya. Kata orangnya juga sudah ngasap, saya tanyai sudah ngasap 1 kali, dia terus takut terus dibawa ke saya. Selain input kontak, output kontaknya juga perlu diwaspadai. Ini agak panjang kawan ya, agak panjang sampai menuju balik ke ECM lagi ya. Output kontaknya ya, sini ke sini saya kasih tuh garis saja. Output kontaknya ya, dari sini ke sini kita bahas Pak D. Nah ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini ya panjang ya, panjang kawan. Jadi yang ini digunakan untuk memulai daripada siklus FI. Jadi ketika kontak masuk, ada masuk ke kaki baterai ini menandakan bahwa ECM harus beraktivitas. Selanjutnya yang lain itu agak jauh ya, ke bawah masuk ke DLC. Ini nggak perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas itu adalah yang ke sini ya. Ini juga wajib hati-hati. Jadi kawan-kawan sekali lagi ya, jadi kawan-kawan yang ada 2 hal yang perlu diperhatikan ya. Yang perlu diperhatikan, 1, ini Vout daripada kabel coklat ini ya, yang ada di CKP, sama input output kontak perlu diperhatikan ya. Selain input kontak, output kontak juga perlu diperhatikan agar tidak nyambung langsung dengan bodi, karena ini langsung dihantar atau ditanggung atau menjadi beban transistor ini. Jika ini langsung konslet dengan bodi, maka transistor ini akan terbakar dan pecah seperti pada gambar. Oke, Pak D janji kapan-kapan ini kita terangkan satu persatu fungsi dan masing-masing part yang ada di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.